gimana caranya cari kerja di Amerika atau di luar negeri, step by stepnya. Nah, aku mau sharing sini guys. Siap, bye bye, bye bye, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau vlog lagi, kita mau bahas mengenai gimana caranya step by step cari kerja di Amerika atau di luar negeri. Pernah aku bahas juga, cuman sekarang aku langsung ke case, studi kasus aku sendiri. Aku mau pergi kerja. Bye bye. Assalamualaikum. Muah. Muah. Let's go. Ayo kita ke mobil vlog. Langsung kita ke mobil vlog. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku mau balas ada temen bro Hidayat Squad ya. Dia lagi nanya gimana caranya cari kerja di Amerika atau di luar negeri, step by stepnya. Nah, aku mau sharing sini guys. Mau sharing dulu aku tuh gimana step by stepnya waktu aku itu di Amerika dulu kan, tahun 2011. Terus waktu di Amerika itu aku kontrak habis. Nah, kontrak habis terus aku harus cari lagi kerja dari awal guys. Nah, mungkin aku mau sharing step by step ini, mudah-mudahan ya ini bermanfaat buat teman-teman yang mau cari kerja juga di Amerika. Bisa mungkin ya ngikutin step yang aku lakuin. Jadi kejadiannya waktu tahun 2011 itu aku kontrak habis kan. Kontrak habis, terus istri udah di Amerika, terus lagi hamil 5 bulan pada saat itu. Terus aku no choice guys, aku harus cari kerja lagi. Cari kerjanya mau di mana aja, mau di Amerika, mau di mana aja. Nah, kita dulu berharap itu kita di Amerika. Silo banget guys. Kita berharap di Amerika gitu. Nah, tapi ternyata di Amerika itu kerjaan itu nggak banyak pada saat itu, karena pada saat itu lagi low season gitu, kayak abis akhir tahun gitu kan. Abis akhir tahun tuh biasanya kalau perusahaan-perusahaan itu tuh dia nggak hiring lagi. Dia bisa hiring itu waktu lagi high season, kayak di tengah-tengah tahun gitu kan. Ya udah, apa yang aku lakuin awal guys, udah aku benar-benar pada saat itu tuh down banget. Anak-anak mau lahir, terus ya banyak pengeluaran. Kita baru di Amerika juga belum setahun pada situ kan. Terus habis itu yang aku lakuin di awal itu guys, ya udah aku mungkin menenangkan diri gue guys. Bener ini, menenangkan diri aku. Jadi karena kalau kita itu stres atau kita itu nggak ada ini gitu, nggak ada jalan keluarnya. Kalau misalnya kita stres gitu, nggak bisa berpikir ini gitu kan, jernih. Nah, yang pertama aku lakuin itu aku tenangin diri dulu. Terus aku ya pasti doa, itu pasti lah, udah standar itu ya, doa. Terus ya kita mungkin bersedekah gitu. Terus kita terus iya melakukan sesuatu yang bisa kita bikin tenang dan kita itu percaya bisa gitu. Terus stepnya ini yang paling penting sih, awalnya itu aku ngupdate CV aku guys. CV yang paling kelihatan itu CV, bukan CV yang teman-teman tulis gitu. Temen itu kan ada CV yang accountnya itu di LinkedIn gitu kan. LinkedIn itu kayak sosial medianya buat orang-orang cari kerja. Kita masukin CV di sana gitu. Terus aku edit semuanya LinkedIn aku edit, terus aku masukin lagi CV skill aku yang udah belum pernah aku update di sana gitu. Nah, aku ngupdate itu ada strategi juga guys. Waktu pertama kali di sana, aku ngupdate CV bukan dengan cara update itu aja apa yang aku lakukan, cuman apa yang lagi tren nih di kali ini, sekarang ini misalnya gitu. Tapi aku juga ngupdate CV-nya nggak bohong juga. Jadi misalnya nih, sekarang lagi trennya teknologi 4G atau LTE gitu kan, atau kedepannya ada 5G. Nah, aku pikir-pikir lagi apa gitu yang CV aku itu yang pernah aku kerjain itu 4G, LTE, yang laku di kerjaan di market gitu. Ya udah aku update di situ, aku menjadikan itu kayak poin utamanya gitu. Poin utamanya ya, teman-teman itu nggak usah bingung gimana caranya, tips-tips cari buat CV, buat
gimana cara resume, nggak usah guys. Caranya itu sebenarnya gampangnya aja, temen itu coba lihat aja, searching orang yang udah kerjaan bareng sama teman-teman yang sama nih skillnya nih. Misalnya teman-teman sekarang jadi U-Tran engineer atau software engineer gitu, coba aja ngelihat CV orang lain, terus jiplak. Tapi jangan jangan pernah ngebohong dengan CV itu guys, itu gampang itu nge-catchnya. Udah aku CV udah bagus, sudah aku okein CV. Paling pertama itu yang aku lakuin itu aku nggak langsung lamar kerja sih, langsung di online langsung itu, aku nggak langsung kayak gitu. Aku langsung hubungi teman-teman yang kayak teman dekat gitu, kayak tier 1 aku, teman-teman yang paling dekat, cari informasi. Nah, karena guys, menurut pengalaman aku ya, kita cari kerja itu yang paling mudah itu tuh sebenarnya dari rekomendasi. Kalau cari kerja kayak masukin ke website, terus kita masukin CV, ninggalin CV, aduh itu kalau sebagai perusahaan, sebagai bos itu ngelihat dapet orang stranger gitu ya, orang baru gitu, dia lebih riskan sebenarnya. Tapi kalau dapet orang yang dari rekomendasi itu tuh lebih baik. Jadi teman-teman coba pikir-pikir lagi, siapa teman-teman yang deket atau yang bisa ngebantu, kira-kira coba hubungi lagi yang dia itu punya informasi di luar negeri, informasi di luar negeri kah, atau informasi kerja di mana aja gitu. Coba hubungi lagi, ya udah, coba minta referensi guys. Jadi makanya menjaga hubungan baik, silaturahmi itu di dalam pekerjaan itu tuh butuh banget gitu. Dan juga kita, ya apa yang kita berikan itu yang akan kita dapat guys sebenarnya guys. Nah terus ya, udah aku cari kerjaan, cari teman-teman, ya udah dapet lah teman-teman yang rekomendasiin kerja kan, oh kerja di sini. Tapi setelah itu guys, itu kan masih belum dapet kan. Nah, orang yang aku hubungi lagi itu adalah bos aku, bos lama aku yang pernah aku kerja lama dulu. Nah, aku tanya lagi, bos masih ada kerjaan lagi nggak di sini, atau bisa rekomendasiin aku di sini nggak? Nah, itu biasanya kalau teman-teman itu punya hubungan baik atau reputasi baik sama si bos itu tuh, biasanya si bos itu tuh nggak sungkan-sungkan gitu mau ngerekomendasiin teman-teman. Nah, setelah itu barulah aku berjuang masukin kerjaan di online, di linkedin.com, di monster.com. Nah, kalau masukin kerjaan di sini guys, nah itu tuh malah untung-untungan aja guys, untung-untungan dapet, untungan enggak. Karena aku bisa bilang itu teman-teman saingannya itu sedunia gitu di sana. Dan banyak orang yang lebih jago dari teman-teman itu untuk cari kerja di posisi yang sama. Dan banyak juga orang yang mau berani banting harga untuk dapetin kerjaan itu gitu. Jadi ya teman-teman jangan banyak berharap besar gitu dari online itu. Cuman ya kita harus tetap tetap berusaha gitu kan. Masukin di sana, aku hubungi orang-orang agensi itu gampang ngeliatnya itu kalau di online gitu kan. Lihat aja dia misalnya lagi cari kerja, misalnya dia cari orang ini, lihat aja dia kayak misalnya posting kerja di LinkedIn, di monster.com, atau di mana aja. Kalau di Indonesia tuh ada namanya Jobstreet itu banyak tuh kerjaannya, kayak di Malaysia, kayak di Singapura. Coba masukin di sana guys. Ini nih step ketiga nih ya, step ketiga setelah step pertama, kedua nggak bisa tadi, baru masuk step ketiga ini. Masukin semua, terus ya udah. Nah terus biasanya nih guys, itu teman-teman bakalan dapat email dari dia, dapat nomor telepon, dan terus dapat telepon langsung dari luar negeri, biasanya gitu kan. Nah kalau teman-teman seandainya ya dia itu nggak misalnya kerjaannya itu nggak cocok sama teman-teman gitu ya, atau teman-teman itu nggak dapat kerjaan itu. Nah benefitnya teman-teman itu dapat informasinya dia, dan teman-teman itu udah masukin CV ke dia gitu. Jadi mungkin nanti kerjaan berikutnya teman bakalan dapat lagi gitu. Nah itu masukin online. Nah setelah masukin online nggak bisa juga guys, misalnya ke LinkedIn atau ke monster.com. Nah selanjutnya teman-teman itu bisa masuk ke websitenya perusahaan-perusahaan besar gitu. Misalnya kayak
di mobile, terus kayak Google kah atau kemana, langsung masuk ke sana. Terus ada misalnya di sana untuk proses requirement gitu, requirement kerja, ya udah langsung aja masukin CV ke sana guys. Cuman aku pengalaman itu jarang dapat kerjaan dari langsung masukin CV ke perusahaan besar gitu. Rata-rata aku dapat kerjaan itu aku dari bos, dari rekomendasi temen, atau dari agensi. Kalau perusahaan besar itu biasanya dia kalau mau requirement orang gitu ya, memang dia masuk keluar masukin job posting gitu. Tapi yang direkrutnya gitu adalah orang yang udah dia kenal juga guys. Jarang banget itu dia ngerekrut orang yang stranger gitu. Setidaknya orang yang udah pernah kerja sama dia, pernah jadi kontraktor sama dia, ataupun pernah intern sama dia gitu. Ya, kita nyampe kantor, alhamdulillah. Jadi terakhir nih guys ya, untuk cari kerja di Amerika, 1, jangan lupa doa. 2, jangan lupa bersedekah guys, berdoa, bersedekah. Terus 3, hubungi lagi teman-teman dekat yang tier 1, teman-teman dekat kita. Terus hubungi lagi bos-bos yang pernah dikerjain kerjaan dulu. Terus habis itu hubungi orang-orang yang ada di LinkedIn, orang-orang di agensi atau dimanapun. Terus habis itu hubungi lagi semua website, masukin semua website guys. Terus ya udah, dari semua yang kita lakuin itu guys, ya udah kita harus bersabar, bertawakal, dan mudah-mudahan kita dapat kerja di luar negeri guys. Mungkin itu aja sharing aku. Dan terakhir, alhamdulillah waktu aku ngelakuin kayak gitu, aku alhamdulillah dapat kerja lagi di Brunei setelah aku hubungi bos lama aku. Alhamdulillah, makasih ya bos yang ada di Brunei. Ya udah, mudah-mudahan bermanfaat dah guys. Dan kalau misalnya ada mau apa yang aku bahas lagi di Car Vlog, silahkan komen langsung di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.